Assalamualaikum, kembali lagi. Sekarang kita bahas Chelsea. Chelsea meraih kemenangan menghadapi Fulham dengan skor 2-0 berkat gol yang dicetak oleh pemain sensasional, pemain terbaik dari Chelsea yaitu Mikhailo Mudryk, dan gol yang kedua dicetak oleh Armando Broja. Dan ini adalah kemenangan bagus bagi Chelsea setelah sekian lama kesulitan untuk menang pertandingan, dan sekarang bisa memenangkan pertandingan di Liga Inggris menghadapi Fulham. Ya, walaupun secara permainan dari Chelsea kurang memuaskan, terutama tadi di babak kedua sangat monoton, apalagi ketika Sterling masuk malah nggak karuan mainnya. Ya, tapi kemenangan ini bagus, modal bagus bagi para pemain Chelsea untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan pemain sensasional yaitu Mikhailo Mudryk berhasil mencetak gol setelah sekian lama. Dia kesulitan ya, walaupun secara full dia kurang maksimal sehingga tadi babak kedua diganti oleh Iyad Maatsen. Mudryk ini ya ketika dia kontrol bolanya itu masih sangat jelek, terlalu banyak dribble, tapi dia tadi pas menerima peluang, menerima umpan dari Colwill, dia bisa memanfaatkan peluang tersebut. Finishingnya sangat luar biasa dari Mudryk. Ya, mudah-mudahan dengan gol ini dari Mudryk bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, dan kalau boleh jujur harusnya dia jangan terlalu banyak dribble, harus dikurangi lagi. Dan permainan dari Chelsea ya saya bilang kurang memuaskan, terutama di babak kedua. Jarak antar pemain itu sangat jauh, kesulitan membangun serangan dari para pemain Chelsea. Ketika ya memasuki sepertiga akhir tuh masih sulit di daerah sana. Chelsea itu kurang kreativitas dari permainan dari Chelsea. Ya, pemain seperti Gallagher, Enzo sangat kesulitan, terutama Gallagher itu kurang kreatif, tapi dia itu sangat bekerja keras. Setiap pertandingan dia itu bekerja keras setiap bermain di Chelsea. Terus ya Cole Palmer, dia itu butuh support, dia bermain bagus. Dia tadi di babak kedua ketika memegang bola itu sangat kesulitan. Ya wajar lah, karena jarak antar pemain juga sangat jauh, harusnya itu lebih dekat lagi. Itulah permainan dari Chelsea yang kurang kalau menurut saya. Dan di pertandingan ini Chelsea menggunakan formasi 4-2-3-1. Terus di posisi menjaga gawang ada Robert Sanchez, dia bekerja sangat bagus, dia juga menyelamatkan peluang berbahaya dari Fulham. Untung saja tadi depan gawang dia bisa nepis, walaupun tendangannya juga mengarah ke dia, tapi dia bisa mengatasi itu. Terus di posisi duet back tengah ada Axel Disasi dan Thiago Silva, duet tak tergantikan. Thiago Silva walaupun umurnya sudah sangat tua, tapi dia bisa bekerja dengan baik kayak orang yang umurnya masih 25-an lah. Dan di posisi back sayap Levi Colwill, ya lumayan lah, dia juga bisa bikin assist pada pertandingan ini. Terus Cucurella bermain sangat bagus, dia bisa bermain di posisi bek kanan. Ya karena bek kanannya kan pemain seperti Reece James dan Malo Gusto cedera, sehingga dia di posisi tersebut dan dia bisa bermain bagus. Walaupun beberapa kali ada out of position, tetapi dia bisa cepat kembali dan bisa menghalau beberapa serangan dari Fulham, terutama serangan dari Willian berhasil dimatikan oleh dia. Dan di posisi tengah yaitu Caicedo bermain sangat bagus, dia menjaga kedalaman dari Chelsea, dia sesekali ikut menyerang dan tackle-nya sangat bagus. Ini sangat bagus, ada peningkatan dari permainan dari Caicedo dibandingkan sebelumnya. Ya, tapi dia babak kedua diganti karena ya mengalami masalah, mudah-mudahan tidak terlalu serius sehingga bisa bermain. Kalau cedera ini malah ngeri nih, mungkin pemain Chelsea tinggal sedikit. Terus dia berduet dengan ya bergantian lah dengan Gallagher dan Enzo Fernandez, rotasi posisinya. Enzo bagus ketika membangun serangan ya, tapi finishingnya masih sangat kurang. Terus Gallagher dia sangat bekerja keras, ya dia setiap pertandingan seperti dibilang sangat bekerja keras. Terus di posisi wingernya Cole Palmer sangat bagus, dia permainannya sangat tenang sekali, umpan-umpannya juga akurat. Ya mungkin kurang support dari temannya ya karena jarak antar pemain saja. Terus Mudryk, dan di posisi target man ada Broja berhasil mencetak gol. Ya lumayan lah mainnya dibandingkan Jackson ya, tapi babak kedua dia diganti.
Ya mudah-mudahan tidak terlalu serius karena yang masuk malah Sterling, ya mainnya seperti itu malah merusak tempo permainan. Dan di babak pertama Chelsea sudah ngegas, temponya cepat. Beberapa kali mencoba untuk menyerang ya, tapi seringkali putus terutama melalui Mudryk. Ya Mudryk itu ketika memasuki kotak penalti lawan tuh dia hilang arah, bingung. Ya tapi akhirnya ya Chelsea sekitar menit berapa 18-an dia berhasil mencetak gol, menerima umpan dari Colwill. Ya gol yang sangat bagus bagi dia dan bagi Chelsea. Ya bagi dia itu untuk meningkatkan kepercayaan dirinya agar bisa lebih bagus lagi. Terus setelah itu permainan dari Chelsea membaik dan Fulham malah menurun. Fulham itu mainnya jelek banget ya, untung saja tadi. Ya, tapi dia berhasil menciptakan peluang tapi tidak gol. Pemain seperti Willian, terus Raul Jimenez sangat kesulitan ketika menyerang. Ya karena pemain bertahan Chelsea juga bermain bagus. Dan setelah itu Chelsea juga berhasil mencetak gol melalui gol dari siapa itu, Broha. Ini berkat kesalahan dari pemain bertahan dari Fulham karena salah passing. Setelah itu Cole Palmer mengumpan ke Broha, yaitu pun sebenarnya dihalau oleh back dari Fulham tapi malah terkena Broha dan Chelsea unggul 2-0. Permainan Chelsea makin meningkat, mendapatkan beberapa peluang dan babak kedua permainan dari Chelsea agak menurun dan Ian Maatsen masuk menggantikan Mudryk. Ya memang ya Mudryk kalau diganti ya mungkin nggak tahu ya, antara cedera atau mungkin Pochettino kurang puas secara permainannya walaupun mencetak gol. Ya Ian Maatsen lumayan mainnya, tapi ya Chelsea kesulitan membangun serangan di babak kedua, seringkali terputus-putus, yaitu PR dari Chelsea. Dan ketika sampai Sterling masuk malah merusak ritme permainan, seringkali dribble gak jelas, itu harus dikurangi. Ya yang harus diperbaiki dari Chelsea itu dari ya jarak antar pemain itu, dan ketika membangun serangan kreativitas maksudnya, ya itu harus diperbaiki lagi. Kalau dalam segi finishing sudah bagus, ya tinggal nanti kalau seandainya Nicholas Jackson main ya harus memperbaiki finishingnya. Ya kalau Jackson seperti itu terus dan Broha bisa tampil maksimal, ya mungkin kemungkinan Jackson akan tersingkir. Dan mudah-mudahan Chelsea kedepannya bisa bangkit lagi, bisa memperbaiki secara permainan terutama dari segi kreativitas. Ya ini kemenangan bagus bagi Chelsea. Saya akhiri, kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya kira assalamualaikum.